kalau Bang Deddy Sitorus ketika menyebut ada utusan, itu bahkan Pak Jokowi emosi, kesabaran ada batasnya dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda sekali ketika ada tuduhan ijazah palsu. Padahal itu jelas-jelas fitnahan ya. Tetapi Pak Jokowi kok tidak marah? Nah, ini juga ada apakah? Kenapa sangat berbeda sekali dengan tuduhan ijazah palsu dengan tuduhan ada utusan? Kenapa ketika Deddy Sitorus menyebut ada utusan, Pak Jokowi marah-marah, tetapi kalau tudingan ijazah palsu ini Pak Jokowi malah santai, malah tidak mengomentari dan lain sebagainya. Ini ada apa? Wow, pada saat lalu juga rame ya isu ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dari sini, bukti baru ahli forensik digital yakini ijazah Jokowi palsu memakai Time News Roman. Nah, gara-gara font tersebut lah ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi jelas palsu. Padahal ya bisa saja pada saat lalu itu ada yang mirip-mirip dengan Time News Roman, atau pada saat lalu itu belum ada Time News Roman tapi memang mirip-mirip dan lain sebagainya. Bisa saja dong, karena ijazah Pak Jokowi itu antara tahun 80 hingga 90. Menurut saya mirip-mirip sih bisa saja terjadi, tetapi bukan Time News Roman. Time News Roman itu kalau tidak salah ya sekitar 90-an ke atas ya. Nah, saya kira itu isu ijazah palsu Pak Jokowi itu sudah selesai loh. Sudah selesai pada tahun 2022 yang lalu, ketika Pak Jokowi datang reuni bersama teman-temannya alumni UGM. Saya kira itu sudah selesai pada saat lalu, tetapi ternyata masih saja ya ijazah palsu Pak Jokowi ini terus bergulir ya. Entah maksudnya apa juga ya. Kalau saya sih percaya Pak Jokowi itu lulusan UGM, ijazahnya asli dan lain sebagainya. Saya percaya. Tetapi untuk yang kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, kebijakan-kebijakan yang sudah tidak sesuai track, itu yang saya kritik ya. Jadi bukan masalah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, menurut saya itu sudah clear karena Rektor UGM bahkan pada saat lalu juga sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi itu memang ada setidaknya sebagai alumni UGM, dan ini juga lagi dan lagi dibantah lagi oleh Rektor di UGM, yaitu ijazah Pak Jokowi memang asli. Ya, menurut saya memang asli sih, tetapi ya serangan-serangannya menurut saya seperti ini ya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya ya, sangat berbeda sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Deddy Sitorus. Sangat berbeda sekali. Kalau Bang Deddy Sitorus ketika menyebut ada utusan, itu bahkan Pak Jokowi emosi, kesabaran ada batasnya dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda sekali ketika ada tuduhan ijazah palsu. Padahal itu jelas-jelas fitnahan ya. Tetapi Pak Jokowi kok tidak marah? Nah, ini juga ada apakah? Kenapa sangat berbeda sekali dengan tuduhan ijazah palsu dengan tuduhan ada utusan? Kenapa ketika Deddy Sitorus menyebut ada utusan, Pak Jokowi marah-marah, tetapi kalau tudingan ijazah palsu ini Pak Jokowi malah santai, malah tidak mengomentari dan lain sebagainya. Ini ada apa? Padahal Bang Deddy Sitorus itu juga sama-sama koleganya sebagai kader PDIP. Tetapi sangat berbeda sekali ketika ada tuduhan utusan dan ijazah palsu. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah memang benar adanya apa yang dituduhkan oleh Bang Deddy Sitorus? Akhirnya Pak Jokowi sampai marah-marah, sampai kesal, sampai bilang kesabaran ada batasnya dan lain sebagainya. Apakah memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas sangat berbeda sekali ya terkait tuduhan, yang satunya ijazah palsu, yang satunya tuduhan ada utusan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari Gelora News ya, bukti baru
ahli forensik digital yakin ijazah Jokowi palsu. Ponnya Time News Roman belum ada saat itu. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira bantahan dari Rektor UGM itu seperti apa ya? Nah, dari sini faktanya adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi disebut dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan katanya. Soal nomor seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster, namun hanya angka saja. Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT singkatan dari nama fakultas katanya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sudah ada klarifikasi ya terkait tuduhan terkait penggunaan font Time News Roman dan lain sebagainya ya. Ya, tapi menurut saya sudah jelas ya kalau ijazah Pak Jokowi ini ya entah asli entah palsu, tapi rektornya sudah mengklarifikasi, bahkan tidak hanya satu kali loh, 2 kali. Bener-bener Pak Jokowi itu kuliah di UGM. Menurut saya itu yang terpenting ya. Menurut saya tahun 80 seharusnya juga dibuktikan lah apakah memang teman-teman sekoleganya Pak Jokowi itu se-UGM fakultas yang sama, apakah juga ijazahnya menggunakan font tersebut dan sebagainya. Tapi menurut saya sudah jelas lah, karena di persidangan juga sudah jelas dah. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Barak Mama, nggak usah teliti sedetail itu Pak, dari tindak tanduknya saja kita tahu dia bukan alumni. Nah, menurut saya ini yang paling penting ya, nggak usah diteliti apakah ijazah itu palsu atau asli. Ya menurut saya tingkah lakunya, kebijakan-kebijakannya, menurut saya itu yang sangat berpengaruh dan akhirnya diragukan oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan lulusan UGM, seharusnya kebijakan-kebijakannya itu selaras dengan apa yang sudah dipelajari pada saat kuliah atau mengemban pendidikan di UGM, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tindakan kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan di UGM khususnya dan lain sebagainya, nah akhirnya juga diragukan oleh masyarakat. Seperti halnya RUU TNI. RUU TNI menurut saya bisa memastikan lah kalau ada TNI aktif yang tidak sesuai dengan peraturan revisi undang-undang RUU TNI, itu harus mundur ketika mengisi jabatan sipil dan sebagainya, harus mundur atau pensiun dini. Menurut saya itu sudah jelas lah dengan peraturan perundang-undangan revisi undang-undang TNI. Tetapi yang bikin masyarakat curiga, pembahasannya diam-diam, pembahasannya di hotel mewah berbintang, tidak transparan, tidak ada live streaming di YouTube atau dimanapun, tidak ada. Akhirnya kan membuat masyarakat curiga ya, seperti halnya Pak Jokowi ketika lulusan UGM tetapi kebijakan-kebijakannya itu sangat tidak, ya Anda tahu sendiri lah, sangat jomplang sekali ya. Seculun-culunnya alumni UGM, public speakingnya nggak kayak Jokowi, ditambah bahasa Inggrisnya amburadul. Belum nemu alumni UGM model begitu. Para ahli sudah sangat yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Persoalannya tidak mungkin membatalkan jabatan presiden yang sudah dijalani. Secara attitude dan etika akademik sangat memalukan. Yang paling pertama harus bertanggung jawab itu adalah PDI Perjuangan. Wah, PDI Perjuangan lagi ya. Ijazah terbit tanggal 5 November 85, Windows versi 3.1, font Time News Roman, dirilis tanggal 6 April 92. Begitu juga skripsi menggunakan Time News Roman. Waduh gawat. Kita butuh kekompakan tokoh dan kesungguhan elemen masyarakat yang benar-benar perlu menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran dan sampai ke akar-akarnya. Ya seperti itu. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Kalau saya pribadi sih, ketika Pak Jokowi pada saat lalu kumpul-kumpul bersama alumni UGM sefakultas pada tahun 2022, menurut saya isu ijazah Pak Jokowi palsu itu sudah selesai ya. Tetapi ini ada bukti-bukti lagi dan lain sebagainya. Menurut saya sangat masuk akal sekali ya dengan ini ya. Nggak usah diteliti sedetail itu. Dari tindak tanduknya saja kita sudah meragukan kalau Pak Jokowi itu lulusan UGM. Ini sangat masuk akal sekali. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.